mengkhianati ulama. Tapi secara konstitusi dia sah jadi presiden. Tapi bagi anak dia presiden pengkhianat, nggak ada urusan. Bagi saya, bagi yang lain nggak apa-apa. Dia presiden karena bukan disahkan, mau apa lagi? Kita udah berjuang, betul. Kita udah berjuang, udah turun di jalan, udah demo. Tapi mau gimana lagi? Mau nggak mau yang harus terima. Di sini, Nur Azizah menunjukkan apa yang sudah terjadi sebelumnya, sebagai pengingat kepada kita semua. Ada beberapa perkataan pada habaib yang harus kalian dengar kembali demi tersambungnya jalan cerita di video ini. Sebagai pembelajaran iman bagi rakyat Indonesia, menjadi pengingat para habaib itu sendiri dan para tokoh-tokoh PWILS jangan sampai meniru pengingkaran mereka. Tapi tetap bagi Bahar bin Smith saya cap dia pengkhianat. Gak ada urusan. Dan siapapun yang menjadi presiden, gak ada urusan. Jangankan Prabowo, Anies saya jadi presiden. Kalau nantinya melakukan kesuliman, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, anak lawan, apalagi Prabowo yang pernah mengkhianati para ulama. Kami menyambung kembali silaturahmi kami dengan mereka. Siapa mereka? Adalah Al-Abdul Malik bin Alawi Al-Mu'azzam Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi ini pandangan ulama-ulama besar dari kalangan Ba'alawi. Ya walaupun tadi prinsip Rabitatul Alawiyah kalau untuk ke bawah itu dia kita butuh data lebih lengkap lagi. Untuk ke bawah kita butuh data lebih lengkap lagi. Kita butuh data dari Kesultanan Banten, kemudian butuh data dari Kanoman, butuh data dari kesultanan-kesultanan syajarah-syajarah yang ada supaya betul-betul diteliti, duduk bersama bikin tim ad hoc. Itu kalau untuk ke bawah. Makanya Robi itu tawakuf karena Robi itu hanya bisa mengisbat apa data yang dia miliki. Yang dia tidak miliki tidak mengisbat, tidak pula menafikan. Saya akan tegak berdiri membela nasab garis keturunan Rasulullah SAW. Mencabut pernyataan saya sampai hari kiamat. Saya Bahar bin Smith tidak akan pernah mencabut pernyataan saya bahwasanya Azamat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Mereka ini merasa keturunan Nabi sekaligus menjadi pemuka agama yang kondang di negeri kita. Rakyat Indonesia segan dan menghormati mereka karena mengaku sebagai ahli bait Rasulullah. Tapi perilaku mereka benar-benar semakin buruk di mata masyarakat. Mereka tidak segan berdusta, mereka tidak segan membuat keonaran, mereka tidak segan mencaci maki yang tidak mengikuti kemauan mereka. Belum lagi perilaku penyimpangan-penyimpangan lainnya yang kalian akan tonton semua. Ternyata begini cara jadi mukibin. Saat Habibnya makan, ia hanya nungguin siapa tahu ada selilit yang bisa jadi jatahnya. Ini Pak. Gimana menurut kalian dengan fenomena seperti ini guys? Kalau menurut aku pribadi ya, kalau memang benar seperti narasi berita yang beredar sekarang yang aku bacain tadi gitu guys ya, dari situ aja udah jelas guys ya, ini tidak sesuai ya. Tapi mau gimana lagi guys ya, di Konoha ini gitu ya, kalau jualan agama ini paling laku dan herannya pembelinya juga tetap banyak gitu ya. Kalian yang mengadu domba, kalian yang bikin kisru, kalian yang bikin rame. Sedangkan Wali Songo, ya, Wali Songo itu nasabnya bersambung kepada Abdul Malik Azamat Khan bin Alwi Amul Faqih, yang dimana Alwi Amul Faqih yang punya anak Abdul Malik Azamat Khan yang merupakan kakek Wali Songo ini adalah keturunan daripada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir yang kata ingat tidak terbukti secara ilmiah. Seluruh Wali Songo 99-nya saudara merupakan keturunan daripada Amir Abdul Malik. Siapa itu Amir Abdul Malik? Tidak lain dan tidak bukan adalah keturunan dari Al-Imam Muhammad Sahib Mirbad. Siapa itu beliau? Tidak lain dan tidak bukan merupakan keluarga besar Ba'alwi yang berasal daripada keturunan Al-Imam Ubaidillah
ibnu Ahmad bin Isa al-Muhajir. Berarti yang mengingkari siapa? Saya Pak Imad. Semua pemicunya Imaduddin, Yusuf. Mereka pemicunya. Sekarang ini ada orang-orang tidak bertanggung jawab mau obok-obok nasab Wali Songo, saudara. Terus kenapa kalian tidak protes? Hah? Sedangkan saya mengatakan Wali Songo tidak punya garis keturunan Wali Songo tidak ada. Yang saya maksud tidak ada dengan lafaz yakni sekarang yang mengaku-ngaku sebagai Azamat Khan. Kalau memang ada turunan Wali Songo yang bukan dari Azamat Khan, wallahu a'lam, saya tidak tahu itu. Karena setahu saya Robito dan Nagoba telah mengeluarkan surat Azamat Khan hanya sampai di Wali Songo. Nah, adapun kalau kalian yang mengatakan Wali Songo bukan dari jalur Sayyidina Husain tetapi dari jalur Sayyidina Hasan, itu urusan kalian, bukan urusan saya. Urusan saya adalah Azamat Khan, Robito dan Nagoba telah mengeluarkan surat Azamat Khan hanya sampai di Wali Songo. Jangankan Azamat Khan, Alatos yang ngaku-ngaku Alatos itu ada. Dia bilang palsu sama Robito. Yang ngaku-ngaku bin Syahab di Sukabumi ada orang namanya Hendra. Dari awal namanya Hendra, nggak dikenal sebagai Said. Abahnya ingkar, dia ngaku bin Syahab. Dikeluarkan oleh Robito, maklumat terputus karena jelas. Tapi kalau yang Robito nggak punya maklumat, nggak punya data, Robito tawakuf, tidak mengisbat, tidak pula mana. Bukan karena apa? Karena nggak ada data. Nah, di sini kalian bisa menilai. Habib yang bilang tidak ada data, tapi Habib yang lain berkata ada suratnya. Kalian pasti bertanya-tanya, manakah perkataan dari mereka yang bisa dipercaya? Kalau bagi kami, tidak ada yang bisa dipercaya, karena semua itu politik klan mereka agar terus makmur dan dihormati sebagai keturunan Nabi. Sehingga ketika ada keturunan Nabi yang lain bukan jalur dari keluarga mereka, sepertinya mereka tidak senang dan berusaha ingin menyingkirkannya. Bahkan organisasi Islam PWI yang dibentuk oleh keturunan Wali Songo malah dikatakan Laskar Setan. Semua saudara majelis taklim, pengajian, tabligh akbar yang tidak sejalan dengan ormas yang bernama PWI Laskar Setan, PWI Laskar Setan, ya dibubarkan dong. Tolong dong demo gitu berjilid-jilid, tuntaskan. Kita udah berjuang, betul. Kita udah berjuang, udah turun di jalan, udah demo. Tapi mau gimana lagi? Mau nggak mau ya harus terima. Nah, saya ingin melihat kelebihan kalian, Jenderal Umat Islam Imamul Ummah bisa membubarkan PWILS. Bahwa PWI ini memang dibentuk untuk sengaja memusuhi Balawi kan? Ya. Yang dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait nasab kan? Ya, betul. Jadi bukan yang lainnya. Terkait masalah nasab. Terkait masalah nasab, ya memang kita memusuhi karena mereka memaksa ingin diakui sebagai cucu Nabi padahal mereka bukan cucu Nabi, ingin diakui sebagai orang Arab padahal DNA mereka bukan orang Arab, ingin dimuliakan oleh orang Indonesia, oleh masyarakat Jawa Nusantara padahal mereka bukan orang mulia. Nah, bagaimana supaya orang-orang tidak bisa menerima Islam? Diserang Arabnya dulu, saudara. Sebetulnya tujuannya bukan nyerang Arab, nyerang Islam. Hari ini tujuannya bukan hanya nyerang Ba'alwi. Begitu Ba'alwi hancur, besok semua kiai dihabisi, saudara. Masa gara-gara dia bukan cucu Nabi kemudian kita tidak mau berteman dengan dia lagi? Tidak ada begitu. Kita hanya kasih tahu bahwa Anda bukan cucu Nabi, jangan ngaku-ngaku lagi, itu doang, beres. Ayo mari kita yang tadinya biasa ngopi, ngopi lagi. Nggak bisa. Kalau sekarang ada yang bilang presiden cawe-cawe di dalam pilpres dan pilkada. Presiden sudah cawe-cawe dari waktu pilkada 2017 di Jakarta, saudara. Presiden sudah cawe-cawe untuk memenangkan si penista agama di pilkada 2017. Bukan baru sekarang. Kalau ada yang bilang ini presiden cawe-cawe sekarang, lu baru bangun tidur loh.
Loh, Habib kok ngaku cucuku 28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Kemarin kemana? Betul? 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 Sekarang baru sadar, iya ya, ternyata presiden begini-begini. Lu kemarin tidur. Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Baru pada bingung, pakai nyariin Habib Rizik mana? Habib Rizik ye. Lu kangen. Nah kemarin kita berjuang dicaci maki, betul? Kita protes pemerintah dibilang teroris, betul? Kita lawan pemerintah saudara dibilang ekstremis, betul? Saya akan ajak umat Islam semuanya untuk bangkit, kita lawan, kita berjihad tegakkan kebenaran. Takbir! Takbir! Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam, siap bela Quran, siap bersatu. Takbir! Takbir! Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Antara Bagus Dur juga pemimpin agama, tapi tidak pernah sedikit pun pengajarannya mencoreng umat, sampai memprovokasi dan ingin bangun pasukan untuk melawan pemerintah. Terlalu banyak bukti-bukti rekam jejak buruk para habaib, sebagaimana yang kalian lihat dalam video ini. Lempar batu sembunyi tangan, kebohongan dan kemunafikan, bahkan tidak segan melawan pemerintah dan memburukannya. Tapi sayangnya yang dia gunakan tangan rakyat Indonesia untuk melawan pribumi lainnya. Jadi kita sebagai pribumi berdarah rakyat Indonesia asli jangan sampai mengikuti pemuka agama yang salah, yang selalu ingin menumpahkan darah pada sesama manusia, seakidah dan seagama. Makanya umat Islam murtad karena mereka Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak habisi satu-satu. Bikin ngancem-ngancem nakut-nakuti pribumi aja. Saya dapat laporan banyak gara-gara gerakan-gerakan Islam yang keras seperti itu. Banyak orang Islam murtad. Ormas yang bernama PWI Laskar Setan, PWI Laskar Setan, ya dibubarkan dong. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Takbir. Kajiannya di mana-mana dibubarkan. Habib Syekh Solo dibubarkan. Habib Syekh Assegaf Solo, saudara, acaranya dibatalkan gara-gara diancam. Ustadz Yusuf Mansur digandrungi NU. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Habib Naufal Al-Idrus juga dari Solo, saudara. Lembutnya orang kalau ceramah, saudara. Dibubarkan acaranya gara-gara diancam. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Kalau Habib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Novel Al-Idrus Solo dibubarkan, Habib Fulan dibubarkan, Habib Fulan dibubarkan, sampai Habib Rizik Syihab pengajian pun dibubarkan katanya. Akhirnya dia memberikan pernyataan di video terbarunya bahwa ada pembiaran terhadap kelompok-kelompok yang kemarin berkonflik dengan FPI. Dengan pernyataan seperti ini, Habib Rizik Syihab semakin menjadi-jadi marahnya. Kemarin saya di Tuban mau ceramah nggak boleh datang. Minta bantuan polisi dia untuk mencegah saya datang. Jangan berikan ruang, jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan? Siap bubarkan? Mereka masuk kampung kita, usir. Saya tetap datang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tidak ada apa-apa. Heran saya. Dituduh teroris tidak ada, dituduh intoleran tidak ada, dituduh PKI juga tidak ada. Kalau kalian bertoleransi dengan orang kafir, maka dengan sama muslim yang berbeda pemahaman syariah, ya kalian tidak boleh mencekal-cekal sedemikian rupa. Jadi di sini saya ingin mengajak kalian mikir, dan mikirnya serius. Maka omongan mereka itu hanyalah provokasi. Berdasarkan mereka iri, mereka sakit hati. Karena organisasi pemecah belah umat, organisasi yang suka mengadu domba sudah dibekukan, sudah dibubarkan. Sehingga mereka tidak terima organisasi mereka itu dibekukan. Ya, mereka ingin nyari teman.
dalam hal keburukan. Biasanya yang nyari teman dalam hal keburukan siapa? Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bahkan anak habisi satu-satu. Bikin ngancem-ngancem nakut-nakuti pribumi aja. Saya dapat laporan banyak gara-gara gerakan-gerakan Islam yang keras seperti itu. Banyak orang Islam murtad. Biasanya yang nyari teman dalam hal keburukan siapa? Siapa? Ayo. Misalnya dia ahlun nar, ahli neraka, dia nyari kawan. Siapa kira-kira yang begitu? Hah? Siapa? IB, saudara. IB siapa TIJ? Iblis. Mengatasnamakan Habib tapi perilakunya seperti iblis semahnya. Mengadu domba anak bangsa. Yang satu suruh mencium kakinya. Harus membela Rizik. Siapa yang membenci Rizik? Melawan dia. Saya lawan. Kalau berani lawan saya. Ada apa Anda? Kok memuja Rizik seperti siapa dia? Hah? Jangan sok jagoan di sini. Jangan merasa Islam itu cuma Anda. Jangan merasa Habib itu cuma Anda. Kalau saya bukan Habib, saya nggak akan marah ini hari. Jujur saya malu. Malu dengan bangsa ini. Ini manusia nggak tahu diri. Ada provokator, sudah. Ada provokator yang mengadu domba antar umat beragama, mengadu domba antar suku, mengadu domba antar golongan yang ingin memecah belah Indonesia. Betul? Ormas yang bernama PWI Laskar Setan, PWI Laskar Setan, setan, ya dibubarkan dong. Bubarkan PWI! Bubarkan PWI! Bubarkan PKI! Bubarkan PWI, PKI! Saya lihat tampangnya Bahar ini tidak ada. Tidak ada sedikit Nur Muhammad. Tidak ada sedikit sinar Nabi Muhammad di diri yang Bahar. Tidak usah, Anda tuh kebanyakan bacot aja. Sok menantang orang yang nggak seneng Rizik, katanya mau diserang semua. Siapa Rizik? Jebloskan lagi nih Bahar. Ini manusia sampah, nggak ada gunanya. Jangan karena seseorang negeri ini gonjang-ganjing. Saya nggak yakin Anda Sayyid. Dan saya nggak yakin Anda Habib. Jangan-jangan keturunan Anda campur setan di atas. Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.